Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, sahabat semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya baik ya dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang hiperbilirubin pada bayi ya. Apa itu sih hiperbilirubin? Nah, untuk ibu-ibu muda mungkin merasa kaget ada perubahan warna kulit pada anaknya, atau ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi tapi ngalamin nih, kenapa yang ini kok beda dengan yang kakaknya, bisa seperti itu ya. Nah, kita cari tahu ya, hiperbilirubin itu seperti apa. Yang dimaksud dengan hiperbilirubin itu adalah adanya peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Itu ada beberapa gejala yang bisa timbul, yang bisa kita lihat. Yang pertama itu apa? Yang pertama muncul sebelum dan setelah 24 jam pertama dari persalinan, baik dia lahir normal maupun lahir secara seksio sesar atau dengan SC. Kemudian yang kedua adalah pada gejala yang normal, biasa bilirubin itu dapat hilang dalam 1-2 minggu gitu. 2 minggu setelah bayi mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun dapat perawatan di rumah. Kemudian yang ketiga itu gejala yang menetap lebih dari 2 minggu. Nah, ketika kita melihat kondisi seperti ini, gejala kadar bilirubinnya masih tetap tinggi setelah usia 2 minggu, maka ini adalah suatu tanda adanya kelainan, yaitu adanya kelainan abnormal. Nah, sehingga keluarga disarankan untuk segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu Bunda. Jadi kita harus tahu pada usia berapa buah hati kita ngalamin peningkatan kadar bilirubin dalam darahnya. Nah, tenang Bunda, sebenarnya hiperbilirubin itu bukan suatu penyakit yang menular. Karena hiperbilirubin itu bisa disembuhkan dengan perawatan serta pengobatan yang baik gitu. Jadi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi timbulnya kelebihan bilirubin dalam darah. Yang pertama adalah faktor keturunan ya. Yang kedua, golongan darah orang tua. Jadi golongan darah orang tua dan bayi itu berbeda. Kemudian yang ketiga pola nutrisi. Kemudian yang keempat adalah perawatan persalinan, dan yang kelima riwayat pemakaian obat pada saat bundanya mengandung, seperti itu. Kemudian perawatan apa sih yang perlu kita lakukan di rumah, atau pengobatannya seperti apa nih yang bisa kita lakukan di rumah? Nah, untuk kadar bilirubin itu untuk menurunkan kadar bilirubin bisa juga dilakukan di rumah. Jadi bisa dilakukan di rumah dan di rumah sakit. Jika kadarnya masih tergolong rendah, itu bisa dilakukan di rumah. Seperti apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memberikan ASI sesering mungkin. Jadi ASI-nya lebih intens budanya memberikan ASI. Yang kedua, perhatikan kondisi umum anak. Jadi lihat kondisinya, kelincahannya, gerakannya, refleksnya, menghisapnya gitu. Kemudian yang ketiga dengan menjemur bayi di sinar matahari langsung, jadi tanpa penghalang, bisa dengan dibuka pakaian semuanya, jadi langsung bayinya terkena sinar matahari secara langsung. Tapi ingat Bunda, tutup mata sama tutup alat kelamin itu buat menjaga retinanya dari sinar UV secara langsung. Berapa lama nih waktu ngejemur bayi? Waktu ngejemur bayi itu bisa dilakukan 10-15 menit waktunya. Terus waktu yang paling tepatnya kapan buat menjemur bayi? Menjemur bayi bisa dilakukan dari jam 7 sampai jam 9, atau Bunda bisa lihat bagaimana matahari pagi seperti itu. Yang penting ingat Bunda, tidak lebih dari jam 9 ya. Gimana nih untuk perawatannya di rumah sakit? Nah, tadi kan yang pertama itu bisa dilakukan di rumah. Yang kedua, perawatan di rumah sakit. Nah, untuk dilakukan di rumah sakit bisa dengan menggunakan
terapi cahaya UV atau melalui fototerapi gitu. Kemudian yang kedua dia mengobservasi kadar bilirubin setiap hari 24 jam. Jadi kadar bilirubin bisa dicek setiap 24 jam satu kali. Kemudian yang ketiga, mengobservasi cairan serta kebutuhan bayinya. Jadi dikhawatirkan bayinya kekurangan cairan. Jadi harus lebih diobservasi maintenance untuk cairan serta keseimbangan elektrolit dalam tubuh bayinya. Kemudian yang keempat, memberikan pengobatan terhadap penyebab hiperbilirubin. Jika hiperbilirubin itu lebih dari 2 minggu, jadi nanti ada terapi selanjutnya. Kemudian untuk persiapan ibunya, perlu nggak perawatan buat ibunya? Perlu sekali Bunda. Ternyata itu juga sangat membantu. Apa perawatan yang perlu dilakukan buat ibunya? Yang pertama, ibunya harus mengonsumsi banyak makanan yang bergizi, yang baik, sehingga meningkatkan jumlah ASI, sehingga kandungan nutrisi dan daya tahan tubuh bayi itu juga bagus gitu. Kemudian kedua, memberikan ASI sesering mungkin setelah anak lahir. Yang ketiga, menjaga kehangatan anak, suhu terhadap udara ekstrim dari lingkungan bayi. Nah, itu Bunda, ternyata hiperbilirubin itu jika kita tahu penyebabnya dan kita tahu antisipasi awal, maka itu akan lebih membantu buat Bunda semuanya. Terima kasih Bunda. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Bunda semuanya. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan share agar bisa memberikan manfaat buat yang lain, dan subscribe untuk berlangganan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.